Oh, udah nih, sama Ana nih, jadi sama Ana nih. Ana juga jadi host? Oh iya. Sudah ya Antum sekarang? mumtaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukran Fajada, insya Allah. Hada min fadli Rabbi, liya bluani. Hamasah. Masa semangat itu. Ini sudah pada jagoan bahasa Arab nih. Masya Allah. Subhanallah. Ini jadi aneh. Oh iya, udah ya, sekarang sudah direkam ya? Sudah ada rekaman ya. Syukran. Kelas Ustadz, Kelas kelas. ya, alhamdulillah. Kemudian yang belum, siapa nih? Bu Emma nih yang paling muda kembali. Bu Emma, sudah hadir? Bu Emma? Bu Emma ada? Di sini mah ada Bu Emma? Nah, belum ya. Belum sedang ke mana mungkin beliau? Pak Isneni, nah akhirnya hadir, subhanallah. Pak Isneni, alhamdulillah luar biasa. Wah, beli laut beliau ya, gaya-gaya saat tuh, subhanallah. Ini sedang ada di pantai mana nih beliau? Masya Allah, Pak Isneni luar biasa rajin sekali. Pak Isneni, Sami Arabik? Veloce, facile, Yeah. divertente, sistematico. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukran Pak Isneni. Gaya-gaya saat ya. Kemudian ada siapa lagi yang belum? Beda aku. Bu Emma belum. Nih Kang Ukasa. Kang Ukasa siap ya? Kang Ukasa, Sami Arabik. Rapido, Ya. facil, divertido, sistematico. Masya Allah. Rapido, facilo. Bahasa apa tuh? Spanyol ya? Kang Ukasa? Iya, Spanyol. Alhamdulillah. Khalas semuanya Ibu Bapak ya? Ada yang belum di absen sama anak hari ini? Tegaluh. Oh iya, Tegaluh. Terima kasih Bu Ratna. Subhanallah, memang beliau harus jadi KM ya. Sangat teliti sekali. Tegaluh, Sami Arabik. Kampil, gawe bunga, lan sistematik. Alhamdulillah. Bahasa Jawa Tegaluh ya. Syukran semuanya sudah ya. Sama ada Sam. Siapa Sam? Itu mah ini, Sami Arabik. Oh, Sami Arabik. Siap. Itu apa? Ustadz Oki biasanya tuh. Oh iya. Ikut. Iya, Sami Arabik Mustakili. Betul, Ustaz. Tuh kan hadir. Ustadz Oki mau ditanya? Punya password? Syukran, Ustaz. Syukran. Enggak. Ustaz. Oh iya, Ustadz Oki mau kalau ikut boleh ya cari nanti bahasanya apa supaya kelihatan ciri khasnya, Masya Allah. Beliau ahli kitab tuh, di belakangnya banyak kitab kan, Masya Allah. Sekian, Ibu Bapak kita mulai ya. Ana, Ustadz Oki, Afwan, ini Ana yang rekamnya nih. Ustadz Oki. Ustadz Oki. Nah, beliau menyertai Ana nih hari ini. Gimana Ustaz ya, gimana Ustaz? Yang ini yang merekamnya Ana, insya Allah nanti ke Ustadz Oki kan. Baik, insya Allah Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, kita pemanasan dulu. Kenapa kita wajib belajar bahasa Arab? Ada berapa alasannya? 7. 1. Mujizat Al-Quran. Nah, bahasa Arab. Yang kedua, Menjadi sahabat Al-Quran. yang ketiga, memahami Al-Quran. yang keempat, memahami hadis. Yang kelima, Khusyuk beribadah. yang keenam, Ijma para ulama. yang ketujuh, yang terakhir, Bahasa Arab itu karakter khusus. Santum Jamil. Ibu Bapak ini luar biasa sahabat Sami Arabik ya. Semuanya membaca, menghafal. Masya Allah. Padahal nggak usah dihafal, tapi ditanya bisa nih. Nah, supaya kita mudah belajar bahasa Arab, maka muncullah satu metode yang luar biasa. Biasa di luar. Di dalam sekarang ya, sejak adanya pandemi corona. Nah, yaitu metode apa namanya? Mustakili. Kenapa mesti mustakili? Ada berapa keunggulannya? 7. Yang ketujuh langsung Menyenangkan. Baik kalau begitu. Mustakili cepat, mudah, menyenangkan, dan sistematis. Langsung yang ketujuh. Ada berapa kemampuan belajar bahasa Arab dengan metode mustakili? 5. 5M. M yang pertama. membaca, memahami. Yang ketiga, nulis. Yang keempat, yang kelima, muhadasah. Untuk menguasai 5 kemampuan ini syaratnya hanya ada Tidak ada yang lain. Oke. Gitu ya. Hadir dan Semangat. Doanya juga ada berapa? 2. Allahumma 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 ini a'udzubika min
Atuda. Robi Zidni, Ilman, Warzuqni, Fahman. Sahih. Satu lagi terakhir ya. Ada berapa modalnya di level 1 ini? 5. 1. Betul 5 ya. Terima kasih nih. Asalnya kalau di offline 3 jadi 5. Masya Allah. 1 harus punya buku diktat, 2 pensil, 3 menghapus, 4 laptop atau HP, yang kelima kuota. Masya Allah. Luar biasa ya, ada kuota. Sekarangnya dulu mah tahta, kuota. Nah, kita langsung masuk ke materi ya. Ada berapa unsur bahasa Arab? 3. 1, Huruf. 2, Kata. 3, Kalimat. 5. Huruf halaman berapa sampai berapa? 1 sampai 113. Sahih. Kata. 117 sampai 218. Masya Allah. Kalimat. 219 200. sampai 200. Subhanallah. Ini kalau ada yang menyaksikannya, subhanallah, ibu-ibu ini luar biasa hafal dengan halaman. Bayangkan, baru dengan Samil Arabik belajar dengan halaman-halamannya. Karena sering ke halaman. Masya Allah. Ya dulu kan kita kadang-kadang kalau ada ustadz kaget gitu ya. Wah, hafal dengan halaman-halamannya. Ternyata kita juga bisa ya, Masya Allah. Bukan kita yang hebat, tapi karena Allah yang memudahkan urusan kita. Takbir. Subhanallah. Nah, tambahannya ada berapa? 4. 1 Al-Quran. halaman. 253 sampai 259. Yang kedua hadis halaman. 260 sampai 262. Yang ketiga teks Arab halaman. 203 sampai 270. Nah, yang terakhir muhadasah halaman. 270 sampai 300. Nah, kita langsung masuk ke Al-Quran. Juz 25 halaman. 25 400. Masya Allah, cepat sekali. Wih, saat Antum Jamil. Semangat banget beliau ya. Masya Allah. Juz 30. 30. 582. Juz 1. 2. Ahsantum Jamil. Subhanallah. Ibu sudah dipraktekkan ya dengan keluarga? Banyak yang kaget ya. Oh, Masya Allah belajar bahasa Arab dengan Samil Arabik. Hanya hitungan hari sudah hafal 30 juz. Halamannya saja gitu ya. Nggak apa-apa. Itu kan halamannya saja juga sudah lumayan. Nah, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang huruf ya. Oke, sebentar. Ini ada ini apa nih? Oh, saat ini beliau lupa apa nih? Ya. Kita lanjut ya. Huruf. Beliau ketekan kelihatannya tuh. Huruf hijaiyah bahasa Arabnya apa? Abjad Arab. Abjad Arabnya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah, betul. Tertipu tuh ya. Huruf hijaiyah abjad Arab itu mah bahasa Indonesia. Huruf hijaiyah bahasa Inggrisnya apa? Alfabet. Ada berapa huruf hijaiyah dalam bahasa Arab? 28. 28. Ilmu yang berkaitan dengan huruf hijaiyah ada berapa? Ada 1 nama dan persamaan. yang kedua cara pengucapan. yang ketiga Cara penulisan. penulisan. buat Tanda baca atau harakat. tanda baca atau harakat. Kita yang pertama kita masuk ke nama dan persamaan. Alif persamaannya, ba persamaannya, B. Otak. T. fa, TS. jim, J. a, Hatoki. o, Faha. dal, D. zal, DZ. Z. ro, R. dai, Z. Z. sin, S. shin, SY. sod, SH. dod, DL. o, DH. do, DH. ain, Huruf jim, A. a, DH. o, kaf, I. lam, mim, nun, o, ha, ya. Y. Alhamdulillah, ahsantum jamil. Subhanallah, cepat banget ini ya. Sampai kewalahan yang bertanya. Masya Allah. Barakallahu fikum, subhanallah. Yang kedua, sebelum kita ujiannya ke Pak Chandra, cara mengucapkan huruf hijaiyah ada berapa? 2. Ini hari ini bahagia banget. Ini yang paling bahagia Pak Hidayat kelihatannya ya. Masya Allah. Ingin menunggu bagaimana penampilan Pak Chandra hari ini. Masya Allah.
ada 2. Ya Allah, berarti banyak atau sedikit nih? 2. Sedikit. Nah, Sedikit. Brawijaya ada berapa? 28. Kalau cara mengucapannya hanya ada 2. 28 dibanding 2 lebih sedikit mana? 2. Kalau sedikit berarti berdasarkan perasaan, penglihatan, pemikiran, dan penelitian yang kritis tajam. Mudah banget. Adanya yang A, B, C, D, E. Berapa kata? 23. Amat, sangat Sangat mudah, sekali, banget, kacida, banget, pisan, kacida, piraku, maknya, kuara, kabina-bina, teung teuingeun, be, cetek, cinel, pisofik, sesuai kata, desune, citik, bingit, Cincai. cincai. Alhamdulillah Bu Emma sudah menampakkan, alhamdulillah, Masya Allah, akhirnya hadir. Sebentar nih, cincai itu apa artinya? Udah ya, bahasa Cina tuh. Kita ke Bu Emma dulu ya, bahasa Cina. Bu Emma, Samil Arabik. Kebetulan pas. Suaranya Bu. Bu Emma suaranya dibuka. Mic. Nah, pas. Mic-nya belum itu Nah, kayaknya. sudah nih. Sudah ya, Pak? Ya, Udah. udah. Coba. Samil Arabik, Bu Emma, Cina. Why Ya, dan ya. Aisin Tong De Alhamdulillah. Si penglung beliau ya, Masya Allah. Ya, nggak apa-apa, Bu Emma. Alhamdulillah. Hadir. Terima kasih. Nah, subhanallah. Sebentar. Beliau lupa katanya Sarandi itu memiutkan suara. Kita lanjut ya. Mudah itu apa bahasa Cinanya? Cincai. Kalau minuman apa? Cincau. Cincau. Alhamdulillah. Kalau aci dicolok, Cilok. cilok. Aci digoreng, Cireng. aci dan telur apa? Cilor. Kalau aci digulung. Kalau binatang yang panjang bawah tanah apa tuh? Cacing. Di atas dinding binatang di atas dinding. Cicak. Kalau sayuran yang banyak apa bahasa Cinanya? Kacang. Kalau ada kambing supaya nggak lepas mesti di Cangcang. cangcang. Anak-anak ribut nih, wah ribut gitu ya supaya diam. Cicing. Cicing. Cekap. Temannya saus? Kecap. Ini luar biasa ya, anak kasih applause nampaknya nih, Masya Allah. 1 jempol, yang kedua applause juga ya. Subhanallah. Alhamdulillah Jamil. Ini memang S3 semua nih. Apapun pertanyaannya, sulit apapun bisa dijawab. Padahal ibu bapak merasa membaca? Enggak. Dihafal? Enggak. Masya Allah. Ditanya? Bisa ya. Ini uniknya Masya Allah. Belajar bahasa dengan Samil Arabik ya, nggak pernah merasa menghafal, ditanya bisa. Lanjut yang kedua ya. Cara mengucapannya 2, 1 dijaga, 2 tidak Dijaga. Yang dijaga ada berapa? Huruf yang dijaga? 10. Singkatannya? TS Dug G. G, gedebluk gitu ya. B-nya apa artinya? Belakang. Huruf apa? Kof. T-nya. Dua huruf. T, keluar huruf apa? Ya. T-nya keluar huruf? Apa? Sebentar ini ada ini suaranya ya. T, tengah keluar huruf? Ya. Ya. Mana nih? Tes, Afan. Ada yang mendengar suara anak kah? Firman sudah masuk lagi ya. Muncul lagi. Alhamdulillah. Ibu Bapak kenapa ini tiba-tiba anak keluar? Ya kenapa? Antum kesasar Ustaz. Masya Allah. Sebentar ini kenapa ini ada yang mengeluarkan anak gitu? Pas nanya nggak ada yang respon, tiba-tiba anak keluar sendiri. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini kita lanjutkan ya. Ini kaget nih, kenapa pada nggak ada? Tiba-tiba anak keluar sendiri. Ini memang kayak gini, Kang Jul, bisa dibantu? Fenomena apa yang terjadi barusan ya? Kesalahan teknis. Oh, kesalahan teknis. Memang itu terus berlanjut ya. Subhanallah, ini sedang semangat padahal, Masya Allah. Ini karena terlalu jauh gitu, anak posisi di Madinah, anak pindahkan dulu ke Mekah ya, Masya Allah. Sebentar ya. Ini harus pindah posisi nampaknya nih. Nah, tuh, kan di Mekah kan. Ini rasa-rasa Isra Mi'raj nih, Masya Allah. Perjalanan dari Madinah, Mekah, hitungan detik, Masya Allah. Atau kita supaya lebih baru ya, anak akan pindah ke
Al-Aqsa aja ya, Masya Allah ini ya. Kan, subhanallah, kan sampai pada kaget nih. Memang selain daripada whiteboard Doraemon, Kang Jul ya, ini juga ada nih gambar Doraemon. Alhamdulillah. Kita lanjut ya Ibu Bapak ya. Yang dijaga tadi apa? T apa artinya T? Tengah. Kalau keluar huruf apa? Shin. S-nya. Samping. Samping. Keluar huruf P. dot. Dot. Berarti. Dot. Nah, D-nya. Depan. Huruf apa? Po. U-nya. Ujung. Ujung. Berapa huruf yang keluar? 3. Sahih. H-nya. Hampir. Bir. Dot. G-nya. Quad. Gorokan. Gorokan. Yang keluar ada 2. H dan A. Sama Ain. Dan Yang tidak dijaga ada berapa? Yang tidak dijaga? 18. Sebutkan. PMW, Pak. Nah, saya alhamdulillah kita sudah mulai waktunya untuk ke Pak Chandra, alhamdulillah. Ibu Bapak, Ya, akhirnya Pak Pak Chandra Chandra. dapat diajar juga ya. Mohon di unmute dulu semuanya ya, kecuali Pak Chandra. Bu Ratna, mohon untuk di checklist yang sudah ya. Mohon Ya, bantu. Ustaz. Alhamdulillah. Berarti Pak Chandra belum ya? Iya. Pak Chandra siap ya? Hal anta musta'id? Naam, ana musta'id, Insya Ustaz. Allah. 3 soal untuk Pak Chandra, 3 soal lancar, Pak Chandra lulus pada materi tentang cara pengucapan huruf hijaiyah. Masya Allah. Hitungannya detik nih. Pak Chandra, Udah gember, siap ya? Huruf to dijaga tidak? Huruf to dijaga. Bagus sekali, Di tenang depan. sekali. Depan, Masya Allah. 1 poin untuk beliau, tinggal 2 lagi. Huruf zal dijaga tidak? Zal. Zal itu di ujung, digigit. Iya, berarti Digigit. dijaga tidak? Oh, dijaga, Ustaz. Itu di ujung. Masya Allah, sampai tenang banget. Dari mana keluarnya? Dari lidah di ujung. Digigit. Ujung, Masya Allah. Di Satu ujung. lagi, wawu dijaga tidak? Wawu. Wawu mah enggak atau Ustaz. Masya Allah. Dari mana keluarnya wawu? Pertemuan antara dua bibir atas dan bawah. Jamil. Masya Allah, lulus Pak Chandra ya, terbukti. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. memang hikmah di balik ini, keterlambatan kita, beliau memang luar biasa persiapannya, matang sekali. Masya Allah. Pak Chandra 1 nama, siapa yang belum? Dari Pak Chandra nih, supaya tidak Ada keana. Ya, yang belum sahanya. ya, siapa aja sebutkan? Kang Zul udah belum ya? Belum, alhamdulillah. Tepat Wayahna Kang Zul. Kang Jul dari Ya. Pak Chandra. Kang Jul siap ya? Amin. Nah, Masya Allah. Kang Jul kalau ada apa-apa ke Pak Chandra saja, karena bukan anak yang menunjuk beliau. Kang Jul, siap ya? Huruf Shin dijaga tidak? Dijaga. Dari mana keluarnya? Di tengah. Sahih, mumtaz. Huruf Kaf dijaga tidak? Tidak. Dari mana keluarnya? Dari belakang. Bagus sekali. Satu lagi, 1 soal untuk Kang Jul, untuk menunjukkan bahwa beliau lulus dari materi ini. Huruf A dijaga tidak? A. Alif. Tidak dijaga. Dari mana keluarnya? Dari mana ya? Iya. Tenang dulu. Dari Kang Jul gorokan. ada 4 opsi. Ada 4 opsi, cari sendiri. Gorokan. Cari sendiri, dengar bisikan, call a friend atau 50-50. Silakan mau yang digunakan yang mana dari 4 ini? Beliau kelihatan agak bingung nih. Ya. Sendiri, Ya. sendiri. Oh, sendiri. dulu. Ya, ketika salah, maka ada soal yang kedua ya. Nah, harus 3. Sebutkan dari mana keluarnya? Dari gorokan. Bukan. Nah, kurang tepat. Gorokan. Tenggorokan yang mana nih? Kurang Di tepat. bawah. Ya, dah bisikan dipercaya tidak? Kang Jul? Kurang terdengar kayaknya. Tapi bisikannya nggak kedengeran. Bisikannya. Berarti yang bisikan gugur. Tinggal 2 lagi. Ketiga lagi. Cari sendiri antara call a friend, 50-50. Yang mana? Call friend. Ya, siapa yang di-call?
Ya, Pak Chandra. Pak Chandra, aduh, Anda mustahil, Anda harus mustahil. tanggung jawab beliau yang memberi soal, beliau yang memberitahu. Pak Chandra bisa dibantu dari mana alif keluarnya? Ada di tenggorokan bagian bawah. Masya Allah. Kita Oh, kembalikan ke tenggorokan Kang bagian Jul. bawah. Kang Jul, Ya. apakah Siap. dipercaya diambil dari jawaban dari Pak Chandra atau Diambil. diambil? Silahkan Ya. disebutkan. Ada di tenggorokan di bagian bawah. Mumtaz, lulus ya Kang Jul atas bantuan dari Pak Chandra. Syukron, Pak Chandra. Masya Allah, jadi sohib tuh ya, Masya Allah. Jadi Kang Jul harus ke Bandung suatu saat ya. Kang Jul kalau ke Insya Bandung, Allah. ke Ciwok, di Ciwok tuh dekat tuh rumah Pak Chandra tuh, Masya Allah. Oh, siap, insya Allah. Bisa Iya, langsung di-call ya. beberapa meter dari Tuh sini. kan, Masya Allah. Oke. Alhamdulillah. Kang Jul, satu nama ke siapa? Kang Jul sudah ya? Iya, yang belum? Yang belum. Hmm. Yang belum. Kemarin saat udah ya? Siapa? Saat sudah. Pertama. Ibu Niken. Nah, Bu Niken. Bu Niken nggak apa-apa, karena beliau nggak hadir kemarin, Bu Niken. Iya, belum tahu ini Ustaz materinya. Oh, materinya Soalnya ya. nggak hadir tadi. Nggak hadir ya. Kita lewat dulu. Pak Isnaini. Nah, Pak Isnaini nih sudah. Pak Isnaini sudah belum? Udah. Udah Pak Isnaini mah sudah. Oh, ini aja apa Bu Zakia. Bu Zakia ada. Nah, belum. Bu Zakia siap ya? Ya. Bu Zakia, ujian untuk Bu Zakia hari ini 3 soal menentukan dari mana tempat kalau huruf. Huruf H, dari mana keluarnya H? H. Apa H? H. Dijaga tidak? H itu gorokan, tengah. Enggak, Gorokan, ya, ini gorokan. pengucapannya bukan H. Ini mah H, H. Oh, H. Iya. Tenggorokan bagian bawah. Bagus. Dijaga tidak? Tidak. Bagus. 1, 2 lagi. Huruf Fa. Fa. Dijaga tidak? Fa. Nih, sudah begini. Fa. Mm-mm. Bertemu gigi atas dengan bibir bawah bagian dalam. Bagus sekali. Tidak dijaga. Bagus sekali. Satu lagi Bu Zakia ya. Masya Allah. Huruf Ain. A. Dijaga tidak? Ain. Dijaga. Dari mana keluarnya? Dari gorokan. Bagus sekali, lulus ya beliau ya, Masya Allah. 1. Bagus sekali Bu Zakia. Bu Zakia pernah tahu mind mapping ini, makhrajul huruf atau baru sekarang? Belajar makhrajul huruf. Ya, kalau cepat ini baru sekarang atau? Baru sekarang. Cepat banget ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu Bapak, nanti Ana minta testimoni ya, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa jadi kebaikan bagi Ibu Bapak. Bagaimana 4 pertemuan dengan metode mustaqil ini nih, Masya Allah. Mudah-mudahan sedahsyat ya. Kemudian Bu Zakia, 1 nama ke siapa? Oh iya. Ke Wafa, Ustaz. Ke Wafa. Oh, ke Wafa. putrinya ya. Langsung ya, di sampingnya. Jadi kalau ada apa-apa, manggilnya apa Bapak ke Bu Zakia? Umi atau apa? Umi ya. Iya. Jadi kalau ada apa-apa silakan ke Umi aja ya, Masya Allah. Ya, Wafa. Sebutkan dari mana keluar huruf ini nih. Huruf Qaf. Dijaga tidak? Qaf. Tidak. Dari mana keluarnya? Atas tenggorokan. Dari atas tenggorokan. Huruf Qaf. Iya. Kita tanya ke Bu Zakia. Bu Zakia, apakah benar dari atas tenggorokan huruf Qaf? Sebentar. Iya. Kok dijaga dari belakang? Nah, alhamdulillah. Betul sekali. Itu dekat sekali ya. Masya Allah, itu bisa bisikan, bisa kalau friend. Alhamdulillah. Wafa, 2 lagi ya. Huruf wawu dijaga tidak? Tidak. Dari mana keluarnya? 2 bibir bertemu. Iya, mumtaz, sahih. 1 lagi soal untuk menunjukkan beliau lulus. Huruf nun dijaga tidak? Nun. Tidak. Iya, dari mana keluarnya? Depan. Alhamdulillah. Ahsantum jamil. Khalas ya. Ya Bapak, sampai sini dulu yang ujian. Kita lanjutkan nanti. Kalau ada waktu kita ujian lagi ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Bu Ratna sudah dicatat yang sudah? Ya, kita masuk ke materi yang ketiga ya. Untuk ilmu yang ketiga. Silakan disiapkan dulu kalau ada catatannya. Ana akan mulai masuk ke materi yang ketiga hari ini. Tentang apa? Ilmu yang ketiga? Cara penulisan. Nah, sahih. Cara penulisan huruf hijaiyah. Nah, ini juga termasuk ilmu yang paling pokok ya. Bagaimana kita menulis huruf hijaiyah. Karena dulu kalau kita belajar bahasa Arab,
jarang sekali kita belajar tentang bagaimana cara penulisan huruf hijaiyah. Pasti anak posisinya harus dirubah dulu kelas ini. Bentar. Ini sudah ada di layar whiteboard ini Doraemonnya. Afwan, Ibu Bapak, Udah Tad. Sudah ada belum? Udah. Sudah ya? Nah, terima kasih. Kita tulis dulu basmalah. Oh ini terlalu ini ya, karena hilangkan dulu ini berarti. Haidkan dulu. Ya, kita tulis dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 19 Juli. Oh iya, kebetulan hari Ahad. Nanti ini sengaja ya supaya kita ada catatan ketika moto ini, oh ada tanggalnya. Dulu kita belajar bahasa Arab dalam level 1 di Mustaqil ini ada 19 Juli 2020 ya. Insyaallah. Nah, kita sekarang masuk ke bagian yang keberapa? Ketiga ya. Bagian yang ketiga, nah tulis di sini ya. Bagian yang ketiga yaitu tentang Cara penulisan. Nah, tentang cara penulisan huruf hijaiyah. Cara penulisan. Mohon Ibu Bapak disiapkan itu pensilnya ya. Jadi kita praktek langsung di buku. Di bukunya sudah ada kan? Nah, kita buka, coba dibuka bukunya di halaman 4. Di halaman ini, halaman 4. Sama nggak dengan yang ada di sini? Halaman 4 ada ya? Sama. Ya, silakan Ibu Bapak dibuka bukunya halaman 4. Disiapkan pensil dan penghapusnya. Afwan, untuk latihan 1 boleh pakai pulpen yang berwarna. Punya pulpen yang warna nggak? Warna yang 4 warna itu? Kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Nah, karena nanti harus ada ini membedakan warnanya. Bentar ya. Ini cara penulisan. Yang dimaksud tulisannya penulisan apa? Huruf hijaiyah. Nah, sahih. Atau kita beri judul abjad. Abjad apa? Arab. Nah, kalau Ustadz Agus, beliau lebih senang menggunakan istilah ini nih di dasar 1 itu. Abjad Arab. Nah, alhamdulillah. Abjad Arab. Cara penulisan huruf hijaiyah. Ya, semuanya mohon fokus ke layar ya. Inilah materi yang kalau di Sami Arabik dengan metode mustaqil ini kita kadang-kadang belajar itu ceria sekali, seru gitu ya. Tapi kadang-kadang syahdu. Nah, ini adalah saat kita belajar bahasa Arab suasananya syahdu. Kenapa? Karena praktek menulis. Ya, kalau menulis mah nggak bisa berkata-kata. Tapi kata-katanya kenapa nih? Tangan ya. Anda juga ada tulisan nih, ada pulpen ya, Masya Allah. Dengan tangan kita ya. Subhanallah. Kita huruf yang pertama, semuanya fokus ke sini ya. Nah, segini cukup nggak? Gede nggak? Oh, Afwan, sebentar ya. Kalau yang pakai warna apa Ustadz? Biasanya? Oh iya, nanti Ana ini samakan. Kalau di pulpen itu ada warna merah, biru, apa lagi? Satu lagi? Hitam, hijau. Nah, itu ya. Berarti Ana samakan warnanya dengan warna yang ada di pulpen saja. Nggak mungkin ada warna ungu ya. Nah, sebentar ya. Ana pindahkan dulu ininya. Ya. Kita masuk ke ini. Nah, Ibu Bapak ini yang jarang ya. Mungkin baru kali ini nampaknya kita belajar menulis huruf hijaiyah. Nah, selama ini Ana berikan mukadimah dulu. Kalau kita menulis huruf hijaiyah, misalkan menulis Al-Qur'an itu sebetulnya bukan menulis, tapi menggambar ya. Kenapa? Karena kita bisa menulis bismillah, bisa menulis bismillah itu karena
melihat tulisan basmalah seperti ini kan? Ini nih. Iya, makanya bismillah itu begitu menulisnya. Nah, gitu sehingga kita bisa. Coba sekarang kalau kita belum pernah melihat bentuk tulisannya, kira-kira bisa tidak? Belum tentu ya. Masya Allah. Bisa. Nah, inilah kemudian yang menjadi kunci kita. Nah, mudah-mudahan bisa hadir ya setiap sesinya sampai nanti 16 pertemuan. Amin. Karena akan beda tidak mendengarkan langsung hari ini dengan melihat rekaman? Ada ruh beda nggak? Beda ya, Masya Allah. Ya mudah-mudahan Ibu Bapak dapat merasakan ininya ruhnya. Walaupun kita online, tapi kalau langsung mah beda, Bu. Masya Allah. Jadi diusahakan bisa langsung hadir. Nah, sebelum kita ke cara penulisannya, ada 3 kaidah nih, Bu. Ada warna hitam ya, supaya lebih jelas. Ada sebelah sini ya. 3 kaidah. Ada berapa kaidahnya? 3. Kaidah apa yang dimaksud di sini? Kaidah penulisan. Nah, bagus sekali. Kenapa disebut kaidah penulisan? Karena sedang membahas cara penulisan. Jadi nggak harus ditulis lagi, nanti panjang kan? Masya Allah. Menghabiskan waktu dan whiteboard. 3 kaidah. Kalau hanya 3, kira-kira nih banyak atau sedikit? Sedikit. Sedikit. Huruf hijaiyah ada berapa jumlahnya? 28. 28. Menulis kaidahnya ada berapa? 3. 3 tuh kan terbukti. Semakin amat sangat terbukti. Belajar bahasa Arab dengan mustakili. Semakin lama, semakin banyak, semakin sedikit? Sedikit. Berarti kalau semakin sedikit, semakin mudah, semakin sulit nih? Mudah, insya Allah. Mudah. Mudahnya yang ABCDE? Berapa kata? 23. Sasua kantan, desune citik bingit? Cincai. Cincai, alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih ya, memang Bu Ratna mewakili semuanya. Yang lainnya sedang syahdu kelihatannya. Alhamdulillah. Sudah nggak sabar nih. Masya Allah. Pak Hidayat masih hadir? Pak Hidayat? Hadir, Tat. Hadir. Alhamdulillah. Sudah siap menulis hari Insya Allah, ini? Nah, kaidah yang pertama ya. Jadi kaidah yang pertama, yang pokok itu, menulis huruf hijaiyah itu mesti dari kanan ke kiri. Dari mana? Kanan ke kiri. Dari kanan menuju kiri. Nah, sahih. Ini kaidah yang pertama. Contoh misalkan, kalau kita ingin menulis huruf ba, ini huruf ba ya. Jadi kalau yang dinilai dalam bahasa Arab itu bukan hasil Ibu Bapak ya, tapi proses. Jadi huruf ba itu dari sini dulu nih, kanan. Nah, gitu. Baru ke sini. Nah, huruf ba. Jadi harus mesti dari mana? Kanan ke kiri. Nah, jadi dari sini dulu awal penulisannya. Nah, dari sini baru ke sini. Tuh. Ini penulisan yang betul. Jadi nggak boleh kita menulis misalkan huruf hijaiyah itu justru dari kiri ke kanan. Kanan ke kiri. Ya, menulis huruf hijaiyah itu harus dari kanan ke kiri. Tidak boleh dari kiri ke kanan. Nah, misalkan ininya. Walaupun hasilnya bisa sama. Misalkan Ana coba lihat ke sini nih. Dari sini dulu. Nah, gitu. Ini kan sama-sama huruf ba ya. Tapi ini dia posisinya dari mana? Dari sini dulu. Kiri ke kanan. Dari sini baru ke sini nih. Nah, ini yang nggak boleh. Nah, jadi tapi nanti ada beberapa huruf yang memang harus dari kiri dulu. Tapi pokoknya menulis huruf hijaiyah itu mesti dari kanan ke kiri. Contoh misalkan kita menulis huruf fathah. Nah, kan huruf fathah. Nih, Ibu Bapak kalau fathah itu kan seperti ini ya. Ini menulisnya mesti dari sini dulu nih. Coba semuanya perhatikan ke tulisan Ana, pen Ana. Nah, mesti gini. Posisinya. Dari dia itu mesti dari apa nih? Dari kanan ke kiri, dari sini dulu. Tuh. Jadi tidak boleh nulis huruf hijaiyah itu misalkan fathah ya, dari sini dulu nih. Tuh, lihat nih. Cara ngambilnya. Set. Nah, nggak boleh kayak gini. Ini tidak dibenarkan. Makanya yang dinilai itu bukan hasil tapi proses. Tuh, Masya Allah. Luar biasa ya, sampai sedetail itu tuh. Bahasa Al-Quran itu hasilnya. Makanya bukan masalah
sodakohnya, tapi dari mana uang untuk disodakohkannya? Boleh tidak kita sodakoh tapi dari hasil mencuri, boleh nggak? Enggak. Nah, subhanallah, ahsantum jamil, masya Allah. Jadi proses itu betul-betul bersih, subhanallah, masya Allah. Halas ya. Kaidah yang pertama, nulis huruf hijaiyah dari mana? Kanan ke kiri. Mumtaz, sahih. Kemudian kita masuk kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua, penulisan huruf hijaiyah. Sebentar, apa nih? Penulisan huruf hijaiyah, kaidah yang kedua adalah perhatikan huruf yang mesti ditulis di atas, dan di bawah. Di atas dan di bawah apa? Dalam huruf garis. Garis ya. Di atas dan di bawah garis. Apa nih? Sebentar. Nah, gitu ya. Jadi Bapak perhatikan tulisan yang mesti di atas di bawah garis ini maksudnya. Dalam penulisan huruf hijaiyah itu ada yang mesti ditulis di atas garis. Contoh misalkan di atas garis ini seperti huruf alif. Huruf alif ini dia ditulisnya di atas garis. Kenapa? Karena dia tidak melalui garis ini. Nah, beda dengan huruf H. Huruf H adalah huruf yang tulisannya di bawah apa? Garis. Nah, nanti kita harus tahu dari 28 huruf hijaiyah ada berapa huruf yang mesti tulis di atas dan huruf yang mesti tulis di bawah. Karena banyak terjadi kesalahan pengajaran penulisan huruf hijaiyah, Ibu Bapak ya. Ini terjadi di sanawiyah, di aliyah. Banyak guru-guru yang belum tahu kalau huruf ya, contohnya dia di atas di bawah huruf ya penulisannya. Oh, di bawah. Ada yang mengajarkan huruf ya itu Di begini atas nulisnya. Tuh. Kita di atas di bawah ya, pokoknya mah nggak tahu lah. Nah, ini. Nah, kita kan kalau yang namanya ilmu mesti ilmu yakin ya. Jadi yang disampaikannya itu benar dan kitanya yakin bahwa itu memang yang benar. Dan itu di atas di bawah, kitanya juga ragu. Nah, sekarang ya itu di atas di bawah, yang benar di mana? Bawah. Nah, yang benar itu di atas, di bawah. Nah, kan kita mah nggak tahu ya, yang penting mah nulis aja ya dulu ya. Belum pernah secara detail kita belajar secara khusus kan di Indonesia ini cara penulisan yang penting lihat gitu. Jadi makanya ilmunya bukan ilmu yakin, tapi ragu-ragu. Ilmu nurutan. Apa ya bahasa Jawanya nih? Mengikuti. Ilmu apa? Taklid. Oh, taklid. Ya betul itu ya. Turuti ya nurutnya. Yang betul itu kalau ya itu mestinya ditulisnya di bawah garis, Bu. Jadi ya mesti begini. Yang di atas itu keliru. Nah, holas ya nanti kita bahas. Jadi yang pertama, yang kedua apa? Perhatikan penulisan yang Di atas dan di bawah garis. Nah, sahih. Di atas dan di bawah garis sahih. Satu lagi, kaidah yang terakhir, kaidah yang ketiga. Ini memang kita harus berangkat dari kaidah dulu supaya nanti lurus ininya. Penulisannya yang ketiga. Dan yang pertama apa? Dari kanan ke kiri. Yang kedua di atas dan Di bawah garis. di bawah garis. Sebentar Ibu. Nah, yang ketiga itu terputus-putus. Karena kita dalam tahap belajar, maka menulis huruf hijaiyahnya itu mesti terputus-putus. Tapi nanti kalau sudah ahli mah ya nggak apa-apa, nggak terputus-putus juga ya. Putus-putus. Apa sih hikmah kenapa mesti terputus-putus? Supaya kita tahu, kita itu menulis huruf hijaiyah itu mana awalnya dan mana akhirnya. Contoh misalkan gini ya. Kita akan menulis huruf ba misalkan. Huruf apa nih? Ba. Huruf ba. Nah, ini sengaja nih. Dari sini tuh gitu ya. Anak putuskan dulu.
Kemudian, nah di sini nyambung. Tuh. Nah, Ibu Bapak dapat lihat tidak ada putusan di situ? Ya. Nah, ini hikmahnya supaya kita bisa tahu dari mana awal mula menulis huruf ba. Nah, gitu ya. Terputus-putus itu begitu maksudnya. Tapi jangan terlalu ini nih, terlalu besar putusannya. Kecil saja ya. Sebentar nih. Nah, gitu. Ada terputus-putus. Kelas ya. Jadi ada berapa kaidah menulis huruf hijaiyah? 3. Nah, ada 3. 1. Dari kanan ke kiri. Yang kedua. Di atas dan di bawah garis. Yang ketiga. Terputus. Yang keempat. Tidak ada, karena hanya ada 3. 3, tidak ada 4. Insya Allah, Mangga mau dipoto dulu, Ibu Bapak, silakan. Kurang jelas Ustaz ya. Pecah gambarnya. Kapan Doraemonnya kurang jelas? Oh, kurang jelas. Agak pecah, Tad. Difoto sama Ustadz aja. Samaan aja ya fotonya ya. 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 Anak foto dulu ya. Ya, memang hari ini anak yang jadi host juga dan ininya merangkap ini multiple ya, Masya Allah. Harus begitu. Candika. Iya. Sebentar ini ya, share di grup aja ya. Ya. Iya, ini yang baru hadir. Datang. Ya, sudah nih. Oh, ini mah ada foto Ana nih. Sudah, Ana hilangkan dulu fotonya sebentar. Kalau di Ana ada fotonya nih. Mana nih? Nah, sebentar ya. Ana yang ada fotonya nih. Ana hilangkan dulu fotonya. Nah, coba sekarang ini saja nih. Ya. Ya, udah. Itu aku bikin Kita share ya. Syukran. Nah, kita lanjutkan. Ini sudah. Ana nggak apa-apa dihapus ya? Ya, Ustaz. Ya, kita hapus. Nah, pakai ini. Ini Ridho dihapus yang ini yang tengah? Ya. Ya, karena sudah dipoto dan di-share. Ini memang kalau ada whiteboard begini nampaknya seperti offline ya. Hanya nggak harus pakai isi tinta nih. Lebih efisien. Kita masuk ke huruf yang pertama. Huruf apa yang pertama? Alif. Nah, kita masuk ke huruf alif. Yes. Aku cuma bikin alif kita. Ya. Cuma bikin alif. Masuk huruf alif. Nah, itu hitam ya. Kita huruf alif itu misalkan warna biru ya. Warna biru. Alif itu, Ibu Bapak ya, karena mulainya mesti dari atas ke bawah. Huruf apa? Alif. Kita tidak boleh ke. Ustaz kan kaidahnya dari kanan ke kiri. Kalau dari kanan ke kiri, dia jadi gini ini nanti bentuknya ya. Masya Allah. Tidur tuh. Jadi kita harus lentur juga. Memang secara kaidah begitu. Tapi dalam praktek memang harus lentur, Masya Allah. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, Masya Allah. Nggak harus kaku gitu ya. Nah ini. Jadi kalau untuk alif itu kita mulainya dari atas ke bawah. Di sini ya. Apa nih? Dari atas ke bawah. Nah ini. Sudah ya. Dia sekarang di atas di bawah nih penulisannya. Di atas. Di atas. Dia ada berapa gerakan? 1. Satu gerakan ya. Jadi Ana beri ini maksudnya kalau yang punya pulpen warna mohon di ini 1 gerakan. Jadi dia ada 1. Berapa gerakannya? Tuh, kan ada 1 gerakan. Nah, silahkan praktekkan huruf alif. Alif dulu ya. Di bukunya itu ada latihannya sampai latihan 9-nya Ibu Bapak ya. Silahkan bisa dicek. Ada nggak? Ada, Ustaz. Ya, mohon nanti. Ya, sampai halaman 4 sampai halaman berapa? 8. 9 ya? 8. Ya. Nah, coba yang halaman 8. Ya, yang alifnya di strip yang pertama aja dulu semuanya. Iya. Alif sampai latihan 9. Sedikit ya insya Allah. Kenapa? Karena kita harus melenturkan tangan kita, Bu. Jadi harus semakin banyak menulis supaya tangan kita lentur. Lentur terus sudah. Anda beli waktu 1 detik sudah? Ya, Masya Allah. Huruf alif ya. Naam, sudah ya, kholastum?
Iya, satu aja dulu. Nanti harus diperiksa. Nanti kalau untuk diperiksa mohon diupload ke grup aja ya. Nah, kemudian yang kedua. Jadi huruf alif di atas di bawah? Di atas. Di atas. Berapa gerakan? 1. 1 gerakan. Kemudian sekarang huruf selanjutnya. Ba. Berapa selanjutnya? Huruf ba ya? Ya. Kita masuk ke huruf ba. Tulisannya warna biru. Huruf ba nih. Lihat ya, semuanya ke sini dulu. Nanti anak berikan porsi yang besarnya. Huruf ba itu mulainya dari atas dulu miring. Nah, itu sudah ya? Sudah dapat diperhatikan? Nah, kemudian dari sini baru masuk ke bawah. Tandingkan, angkat lagi ke atas. Nah, gitu. Jadi, ini ada berapa gerakan? 3. Hah? 1. 2. 2 gerakan. Nah, coba ya, nih. 1. Ini ada putusannya kan? Ada ya, terlihat ya? Ya. Kemudian di sini, ke sini, 2. Nah, jadi dia ada 2 gerakan. Di atas, di bawah, huruf ba. Di atas. Nah, di atas garis, sahih. Nah, ini belum selesai, Bapak ya. Karena belum ada titiknya. Nah, Jadi coba 3 sekarang. gerakan. Enggak, titiknya mah tambahan. Oh, Nah, tambahan. untuk titik, nih mohon ya. Ini mohon ini perhatiannya nih. Untuk titik, jangan dulu nulis ya semuanya. Karena ini belum selesai nih. Untuk titik, tidak boleh gimana kita. Misalkan, saya mah titiknya nih. Mau di sebelah sini nih, ini kasihan nih, kelihatannya kesangkel nih ya. Nah, gitu. Nggak boleh tuh, Masya Allah. Anak ulangnya, ini perbesar aja ya. Ininya. Supaya terlihat nih, tampak di sini. Nah, ya udah ya, gede nih. Nah, sekarang kita warna hitam, kita balikan. Warna hitam. Tuh, supaya jelas. Nih dari sini nih, set. Gitu, udah ya. Kemudian, nah, keturunkan ke bawah, kenakan. Nah, gitu, Bu. Jadi huruf ba itu, kemudian untuk titiknya, nggak boleh di sini nih. Nah, gede nih. Aduh, saya mau di sini. Nggak boleh itu. Ngarang itu ya. Mesti di mana coba? Di sini boleh nggak? Di sini nggak boleh. Jadi mesti mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh penulis pertama itu, yang memberi titik itu Abul Aswad Ad-Duwali. Atas perintah Ali bin Abi Thalib memberikan titik. Jadi dulu antara bata sa itu nggak ada titik, begini aja. Masya Allah. Jadi sekarang mah versi tulisan Arabnya sudah sangat lengkap. Kita mah sudah lengkap sekali. Titiknya mesti di sini nih. Ya. Di tengah. Huruf ba. 2 gerakan. Jadi titiknya mesti di mana? Tengah. Di tengah, dan tengahnya tengah bawah. Titiknya mesti di tengah bawah. Di sini. 2 gerakan ya. Huruf ba. Nah, kemudian huruf ta. Nah, sekarang langsung aja ya, karena wadahnya sama. Kalau huruf ta, titiknya ada berapa? 2. 2. Di atas, di bawah? Di atas. Di atas. Nah, huruf ta juga, titiknya nggak boleh kayak gini, Bu. 2 saya mah, tapi di sini boleh nggak? Ini. Nggak boleh. Nah, nggak boleh ya. Nah, ini mesti betul-betul amat sangat teliti. Karena kalau anak-anak tuh, Bu, ada yang ini kreatif. Anak pernah tuh, anak-anak itu kreatif, Bu. Ustaz, ini boleh nggak? Nggak boleh. Beliau gini, atau misalkan, karena dia ahli gambar, kemudian dia memberi titiknya itu di sini. 1 di sini, 1 di sini, tuh kan? Lucu. Jadi seperti kepiting katanya. Ini sama gini, tuh kan? Oh, Masya Allah. Sama ini. Nah, Masya Allah, jadi gambar. Ini boleh nggak kira-kira begini? Nggak boleh. Ini kan seperti kalau orang anu mah heureuy ya, bukan. Tapi memang serius, Bu ya. Karena ada yang bertitik di sini. Nah, itu ada tambahan ini dari siapa nih? Jadi telinga ini nih. Subhanallah. Seru kan kalau sudah ini. Alhamdulillah. Bagus, memang harus begitu. Kreatif tuh ya, titiknya. Betul, harus ada telinga ini. Terima kasih nih. Siapa nih? Saat bukan? Siapa? Pak Chandra kayaknya. Oh, Pak Chandra. Fitnah. Ini ada yang ngaku nggak nih, yang memberi telinga? Bagus nih, nggak apa-apa. Bagus sekali. Hanif, Pak. Hanif. Oh, Hanif, alhamdulillah. Hanif. Bagus, harus Ayo, nuduh Pak Chandra, ayo. Bukan balas dendam.
Ternyata Hanif. Ternyata Hanif. Alhamdulillah, bagus ya, gak apa-apa. Mantap tuh. Ini mana nih? Senang ya Bu ya, ini memang pelajaran bahasa Arab terhebat lah, Masya Allah. Ini tersahdu nih, biasanya kan kita ceria gitu ya, sekarang mah sahdu Bu. Nah di sini Bu, jadi ini mesti lurus Bu. Mesti apa nih? Lurus. Lurus, nah gini. Nah gitu, mesti di tengah, gitu ya. Huruf apa nih? Ta. Nah, Ustadz, ya. Afwan, itu titiknya nggak boleh berdekatan ya? Memang berjarak ya? Oh iya, mesti berjarak. Iya, nggak boleh berdekatan. Karena betul lagi social distancing. Iya, betul Pak Hidayat. Terima kasih. Social distancing, Masya Allah. Jadi sebetulnya ya huruf ta itu sudah dari dulu beliau menerapkan ini. Menerapkan apa nih? Social distancing, Masya Allah. Yang pertama itu, yang kedua bukan mahram itu ya. Mahram yang betul nih. Mahram muhrim yang betul Bu. Mahram. Mahram ya. Kalau muhrimah yang sedang memakai pakaian ihram. Jadi ta gitu ya. Satu lagi ya. Tuh Itu satu. nggak boleh di bawah garis lengkung ya Ustadz ya? Nggak boleh. Kalau di bawah garis lengkung nanti dia dikiranya bakso gitu ya. Aduh, ini mah bahasanya dua di sini. Ya, nah di sini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi emang ini kayak ini nih hidung nih. Aduh, bagus nih. Jadi tambah nih ya, tambah-tambah apa gitu ya. Betul, anak kalau ngelihat di offline, kalau anak-anak resep tuh Bu. Offline itu ya, kalau apalagi suka gambar itu ya. Nah gitu, Hani Pak, ini siapa nih? Nah gitu. Harus begitu. Dan bagus tuh, langsung hilang kembali nih. Alhamdulillah. Oh, telinganya di situ ya. Benar di situ. Satu lagi. Nah, gitu. Ya. Iya, itu. Cara masuk kurs, cara jadi host. Gitu ya. Kelas ya. Nah, sekarang huruf sa, Pak. Sa itu kan berapa titiknya, sa? TS? Tiga itu nggak boleh seperti ini, ngejajar gitu ya. Gitu. Nggak bisa. Ini boleh gitu, boleh. Silahkan buat, tapi laku nggak hasil ciptaan kita? Nggak boleh menciptakan yang ada. Jadi kalau dalam masalah penulisan saja kita nggak boleh mengadakan hal-hal yang baru ya. Boleh nggak Bu gini? Nggak boleh. Tuh nggak boleh, apalagi ibadah, Masya Allah. Asantum jamil ya. Subhanallah, memang sudah begitu ya. Ada hal-hal yang memang tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, memang harus begitu. Jadi ini hasil daripada ijtihad nih. Boleh, tapi gini nggak boleh nih. Huruf sa itu titik tiganya mesti ini. Nah, seperti itu tuh segitiga, begitu. 1, 2. Ini apa nih satu lagi? 3. Nah, gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu praktek 3 huruf sekaligus ya. Tapi jangan seperti anak, ini mah contoh ya. Jadi jangan gini, ba, ta, jangan gini. Ba 1, ta 1, sa 1. Ya, silakan. Silakan langsung praktek menulis. Nah. Sampai latihan 9, Ustaz. Ya yang ini aja, yang pokoknya mah 1 dulu. Yang pokoknya yang latihan 1 mesti diisi. Kalau masih ada waktu, latihan 2-nya boleh. Kelas tuh? Kelas. Nah. Ya, kalau sudah, nanti selanjutnya bisa dikerjakan sebagai PR. Kita masuk ke yang ke berapa nih? 5. Yang ke huruf yang ke berapa? 5. Ya, kita ulang ya. Yang tadi tuh, alif di atas di bawah. Atas. Ba. Atas. Ta. Atas. Sa. Atas. Nah, sahih. Di atas semua, alhamdulillah. Mbak, berapa gerakan? 2 gerakan. Sahih. Nah, sekarang kita masuk ke huruf apa nih? Huruf jim. Nah, ini nih kalau memang kaidah yang pertama mengatakan harus dari kanan ke kiri. Nah, kalau jim itu mesti dari kiri dulu ya. Dari sini nih kepalanya. Tuh. Itu ya. Jim baru berikan badannya. Nah, gitu, Bu. Jim. Ulangi, jim. Ada berapa gerakannya? 2. Kita ulang lagi ya. Coba nih. Mestinya lurus nih. 1,
Nah, kemudian putus aja dulu nulisnya. Baru setelah itu, nah gitu. Nah, untuk jim, ini dia ada berapa gerakannya? 2. 2 gerakan di atas garis, di bawah garis. Di bawah. Tuh, di bawah. Nah, ini yang masih di bawah itu. Jadi dia apa tuh? Melewati garis. Makanya disebutnya dia mesti ditulisnya melewati garis. Di bawah garis. Oh, subhanallah, ini bagus banget nih bulatnya. Dari mana nih? Kok bisa nih? Oh, ini ada ya, ada bulat. Ini bulatnya bagus banget nih. Jim, betul sekali nih. 2 gerakan. Nah, Masya Allah. Sebelum kita ke titik, sebenarnya tahu titiknya. Nah, Bapak Ibu ya, untuk jim ya. Ini untuk jim. Sebelum ada titiknya. Nah, untuk jim itu, ini lihat nih, antara kepala dan badan mesti sejajar ya. Kemudian antara kepala badan ini mesti sejajar, wajib. Jadi, nggak boleh kita nulis jim, misalkan gini nih. Nulis jim itu nggak boleh antara kepala nggak sejajar. Misalnya ini kepalanya ada ya. Kemudian ini perutnya gini. Nah, ini nggak boleh kayak gini. Itu kekurusan tuh, badannya kurus. Ini nggak boleh. Atau misalkan terlalu ke depan. Gini, ini garis. Mana huruf jimnya? Nah, ya misalkan gini. Nah, ini boleh nggak? Obesitas. Iya, obesitas nih. Ini juga nggak boleh. Jadi mesti six-pack gitu ya. Six-pack, Masya Allah. Antara ini tuh rata gitu ya, Masya Allah. Nggak boleh one pack, ini one pack nih. Yang ini one pack. One pack itu saat perutnya ke depan semua, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah. Ya, lanjut. Untuk titik jim di mana titiknya? Tadi? Di dalam. Bawah. Di bawah, di tengah. Iya. Di tengah ya. Jadi nggak boleh jim itu titiknya di sini. Nah, masih di sini. Nah, di situ. Iya, bagus. Ini memang subhanallah, anak jadi keidean tuh. Sama tadi siapa sih yang memberi titik? Bagus ya. Ternyata ada di draw ya. Jadi untuk jim titiknya nggak boleh di sini, Bu. Di ujung, nggak boleh tuh di situ. Mesti di titik. Kemudian ho. Ada titiknya di mana? Di atasnya, jangan di sini ya. Itu mah sanggul ya, onde. Mesti di mana? Di atasnya? Tengah. Nah, di atas tengah, sahih. Tengah. Ya, silakan langsung 3 huruf. Jim, ha, ho. Kalau ha nggak ada titiknya. Kalau jim mesti ada. Ya, ini ba. Bagus bulatnya nih. Ba. Silakan langsung praktek. Jim. Ya. Ada ya, sudah ya. Kita hapus dulu yang ini. Ya. Sudah berapa ini tulisannya? Huruf? 7. 7 ya. Kalau sudah, kita lanjut ke huruf selanjutnya. Ulang dulu ya, alif di atas di bawah. Atas. Sahih. Ba, tasa. Atas. Jim, ha, ho. Bawah. Ya, nah. Kita lanjut, selanjutnya adalah huruf dal. Nah, huruf dal itu seperti huruf ba, tasa, tapi dia agak atas ya. Ngambilnya. Nah, gitu ya. Atas miring. Sudah ya. Kemudian baru dia ditarik ke sini. Ke bawah kan. Nah. Agak kurang Ya, jelas. afwan nih. Ini jelas nggak? Bapak? Kurang jelas ya. Kita ulang ya, huruf dal. Nah, 1. Kemudian 2. Nah, gitu, betul. Ini sudah ada nih, bagus sekali. Mumtaz ya. Nah, gitu betul. Dal. Berapa gerakan dal? 2 gerakan. Dia di atas di bawah? Di atas. Nah, sahih. Jadi huruf dal itu ada 2 gerakan. Nah, satu lagi huruf zal tinggal ditambah apa?
titik. Titiknya mesti di atas. Bentar ya. Nah, titiknya di sini. Ya, nah gitu. Silahkan huruf dal dan zal. Di atas garis mesti 2 gerakan. Bapak, afwan ya. Untuk huruf ba, tadi anak kelewat penjelasannya. Dia mesti ada ininya nih. Mesti ada arsir di sini nih. Nih, ini kan. Tuh, ada ya. Jadi huruf ba itu nulisnya nggak boleh kayak gini, kayak perahu gitu di bawah gitu. Huruf ba ya. Tadi terlewat. Arsir gimana, Tat? Jadi huruf agak miring berarti. Iya, harus ada miring. Jadi nggak boleh gini nih. Ini kan lurus tuh, lurus semuanya ke garis. Kotak, iya. Nah, dia mesti ada, nah gini nih. Nah. Ada beloknya, ada kemiringannya dikit ya, Ustaz. Nah, betul. Ada ininya nih. Ya. Ada ini nih, Bu. Ada sudut. Nah, sudutnya. Kalau ini kan nggak ada yang atas ya? Ya. Nah, lengkungan itu. Lengkungan ya? Jadi harus begini nih, 1, gitu. Huruf ba. Kayak diganjal batu, Ustaz. Nah, itu betul. Kayak diganjal batu. Nah, harus ada yang itunya. Pengganjal. Huruf ba, tasa. Nah, saya halas. Ya, halas ya. Kita lanjutkan, sudah? Nanti kita pekan depan mungkin langsung di Zoom, di komentarinya langsung di situ ya. Dalza. Lanjut, selanjutnya huruf apa? Pro. Nah, huruf pro ya. Huruf pro. Nah, huruf pro. Ya, silakan praktekkan. Kita masuk ke huruf pro. Nah, huruf pro itu lihat semuanya ke sini ya. 1, nah di atas dulu. Gitu dulu ya, baru kemudian sambung. Kemudian apa nih? Sambung. Ke bawah tuh, huruf pro. Jelas tidak nih? Iya. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi, anak hapus dulu. Kita ulang huruf pro nih. 1. Nah, jadi ada berapa gerakan huruf pro? 2. 2 gerakan di atas, di bawah. Di bawah. Nah, 1, kemudian baru ke sini nih. 2, tuh. Ada 2 gerakan. Dia mesti ditulis wajib di bawah garis. Nggak boleh dia ditulisnya di atas garis. Jadi nggak boleh kita nulis ho gini. Ero ya. Nah, ini salah nih. Dia mesti ada di bawah. Kemudian kalau zai tinggal ditambah apa zai? Titik. Nah, titiknya di atasnya ya. Mesti tambah titik. Jadi langsung 2 huruf. Jadi sebetulnya huruf Arab itu hanya sedikit tuh Pak, Ibu. Dari 28 itu karena banyak yang sama ya. Yang sama bentuknya. Masya Allah sudah 28 dikurangi lagi. Berarti kalau dijumlahkan dengan huruf abjad alfabet itu lebih sedikit mana? Abjad Arab atau abjad bahasa Indonesia? Abjad Arab. Nah, berarti kalau lebih sedikit, lebih mudah, lebih sulit? Lebih mudah. Masya Allah. Dan inilah Al-Quran tersusun dari 28 huruf jaiyah. Dan kita ditantang, silahkan buat yang semisal Quran dengan 28 huruf ini. Sampai sekarang ada yang bisa tidak? Enggak. Tidak ada ya, subhanallah. Semakin yakin betapa Quran itu betul-betul adalah mukjizat. Huruf-hurufnya dari yang kita kenal, yang kita ketahui, Allah menantang, silahkan buat 1 surat saja. Tidak ada yang mampu, Masya Allah. Ini ro dan za. Kalau kita baca Quran, 1 huruf berapa pahalanya, Ibu Bapak? 10 kebaikan. Mumtaz, subhanallah. Ini ahli hadis semua ya, Masya Allah. Alhamdulillah nih. Ditanya bisa gitu ya dari awal nih. Kalau kita membaca terus menulis, jadi berapa kira-kira nih? Membaca terus nulis? 20. 20 betul ya. Baca, nulis, terus nulisnya salah, dihapus lagi, nulis lagi. Kira-kira berapa? 30. Nah, jadi semakin banyak salah, berarti semakin banyak pahalanya? Banyak. Berarti harus semangat atau tidak nih? Harus semangat. Alhamdulillah, bukan dari anak ya, dari Ibu Bapak sendiri. Subhanallah. Jadi semakin banyak tugas, kira-kira semakin senang atau semakin amat senang? Atau yang Senang. Nah, Masya Allah. Terima kasih. Gimana Pak Hidayat? Penghapusnya habis, Tat. Oh, penghapusnya habis.
Kata pacarnya bisaan. Bukan itu mah. Itu mah jujur ya dari hati. Oh iya ya benar ya. Masya Allah. Betul Bu. Karena kalau kita nulis itu semakin banyak nulis semakin banyak pahalanya. Iya bayangkan tuh penulis Quran itu. Wah Masya Allah. Sudah ya. Dada roza. Nah sekarang kita lanjut ke huruf apa nih? Sin. Sin. Anak Ibu Bapak mohon izin agak lewat waktunya dari jam 3 ya. Karena tadi mulainya juga agak lewat ya. Ya, nggak apa-apa Ustaz. Untuk membayar tadi beberapa waktu karena haknya sudah ini. Dada roza. Sin ya. Nah ini sin itu yang paling mudah nih. Ana di sini ya sin. Nah di sini dulu ya. Nah sin ya. Kita masuk ke tulisan huruf sin. Atau di contohnya di yang besar aja ya. Yang besar dulu karena sin memang harus agak besar di sini. Nah, sin. Di sin di sini ya. Sin itu nah ini. Kita dulu kalau nulisin gimana? Asal nulis kan? Yang gini gitu ya. Gitu kan? Nulisin. Nah, nulisin itu lihat ini awalnya. 1 gitu ya. Yeah. Kemudian 2, 3, 4. Nah, itu ada berapa gerakan? 4. 4 gerakan. Mau diulang nggak nih? Ulang. Ulang, Tad. Ulang ya. Nih. 1, 2, 3 di sini nih. 4. Nah, itu ya. Nah, sudah ada titiknya di atas. Subhanallah. Terbantu sekali. Kita ulang ya. Huruf sin nih. Ya, kita keulang yang posisinya kecil nih. Nah, ini di sini ya. 1, itu ya. 2, 3, 4 tuh gitu. Nah, untuk sin ini ya, mohon ya, nanti untuk sin. Nah, si ininya nih apa nih namanya? Ekornya itu mesti nampak lagi ke atas. Tambah dikit ya. Iya, nanti kalau tidak nampak dia kehabisan napas tuh di bawah air. Masya Allah. 1 gitu ya, coba sudah. Nih. 2 gitu ya. 3 langsung putuskan. Nah, ini nggak boleh kayak gini ya. Coba lihat. Ini lihat ekornya dia nggak ke atas. Ekornya masih kemana? Masih di bawah. Masih di bawah. Dia mesti di ke ataskan. Nah, gitu. Huruf sin. Iya. S. Jadi ini ada berapa gerakannya tadi? 3 ya. 4. 1, 2, 3, 4. Nah, Ibu Bapak karena kita masih dalam proses belajar awal mula menulis, nah mesti begini dulu diputus-putus nulisnya. Nanti kalau sudah mahirnya nggak apa-apa langsung disambung juga. 2, 3 dan ini apa nih? 4. Nah, kemudian kalau SY tinggal ditambah apa? Titik ya. Ya titiknya sama dengan sin yang tadi. Nih 1. Kok kecil nih? Kecil ya titiknya ya. Undur dulu. Iya. Mana nih? Nah, titiknya pakai ini aja lah. 1 ya. 2, 3. Ya. Nah. Shin. Sudah terbayang ya? Ya, kelas sin dan shin. Ya, jadi sin dan shin itu di atas, di bawah garis? Di bawah. Nah, ada berapa gerakannya? 4. 4. Sahih, alhamdulillah, kelas. Nah, sudah ada berapa huruf tuh? Banyak. Ya, betul banyak. Bentar, ada berapa? 13. Ini bentuknya baru berapa dari 13? 6. 6. Masya Allah. 6 sebetulnya ini baru 6 bentuk nih. Tapi hakikatnya sudah ada 13 kan? Masya Allah.
Ini kenapa ada ini kurang jelas ya? Ini jelas nggak di sana? Jelas. Jelas, Ustaz. Jelas ya, alhamdulillah. Kita lanjut, selanjutnya huruf shod. Huruf apa nih? Shod ya. Tinggal berapa huruf lagi? Sudah 13 huruf? 15 lagi. Shod ya. Kita masuk ke huruf shod. Ini pelajaran yang paling anteng, Masya Allah, ketika huruf ini. Inah, Bu, kalau kita sudah terbiasa nulis huruf jaya itu, aduh, Masya Allah. Ibu Bapak, ini kalau Anda bertanya, pernah tidak dulu, misalkan semester sekarang, belajar nulis huruf abjad sedetail ini? Jadi dibimbing gitu, belum ya? Mungkin baru sekarang ya, Masya Allah. Padahal ini sebetulnya basic sekali. Inilah kenapa yang kalau kita belajar bahasa Arab semakin lama semakin gelap, karena basicnya nggak ada gitu. Masya Allah. Jadi goyang miring. Kalau kita ingin membangun bangunan lantai 3 misalkan, itu di bawahnya pondasinya mesti kuat atau biasa saja? Kuat. Nah, kuat. Kalau biasa saja nggak kuat, nanti kan jadi miring ya. Betul. Lama-lama miring gitu, terus berubrak aja. Amrol itu karena basicnya kita nggak kegambar, Masya Allah. Kita lanjut ya, huruf shod. Karena memang kalau kita teliti, belajar bahasa Arab dengan metode apapun, jarang yang mengajarkan cara penulisan huruf hijaiyah, Pak. Iya, betul, Pak Ustaz. Iya, betul ya, Kang Jo. Tiba-tiba langsung, Mas Muka, wah nanya nama. Kita bingung nih. Iya, saya baru tahu penulisan huruf sa itu harus ada putus-putusnya. Oh, iya, betul. Segitu, Kang Jo. Masya Allah. Ini ilmunya mahal, tapi betul sekali, Masya Allah. Sangat teliti ulama-ulama zaman dulu itu. Alhamdulillah. Kita lanjut ya, sedikit lagi. Huruf shod nih. Huruf shod. Nah, huruf shod itu dari sini awalnya nih. Nah, gitu ya, kira-kira. Kegambar nggak? Jadi, yang gede nih, yang gede ya. Nah, kita kalau yang gede warna hitam. Jadi, Ibu Bapak, ini nulisnya dilengkungkan aja dulu. Nah, gitu. Udah ya gitu. Nggak, awal-awalnya pasti nggak apa-apa ya, gimana dulu aja. Nah, shod. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke ini, tambah. Landing kan seperti huruf ba. Nah, ininya mesti tertutup nih. Kita ulang ya. Kita ulang dulu. Huruf shodnya. Ya. Dari sini. Nah, gitu. Nah, gitu. Terus yang kedua, tarik garis dari sini ke atas. Nah, ini mesti tertutup. Tuh. Shod. Ini mesti tertutup, jangan terbuka ya. Kemudian tarik garis ke satu. Tarik garis untuk ekornya. Gerakan yang ketiga. Nah, itu baru. Nah, shod. Ya, jadi ada berapa gerakan? 3. Hah? Bentar nih. 1. Di atas garis juga ya, Dat? Ya, di bawah garis. 1. Nah, yang ekor. 2. 3. 4 ya. Yang kecil, yang kecilnya ditulis tuh. 1, 2, 3, dan 4 tuh gitu ya. Huruf shod nih. Ada berapa garis? 4 bentuk. Coba ya ke sini yang besarnya. Nah, gitu, Pak. Langsung sini dulu. Baru kita ke sini. Nah, gitu. Kemudian dot itu nggak boleh di sini titiknya nih. Dia mesti di sini. Nah, ini mesti ada gigi ya. Coba lihat ada giginya nggak? Nah, ini mesti ada gigi di sini, di atas nih. Apa sih fungsi gigi itu? Ketika titiknya dot ini ke bawah meluncur, dia tertahan sama ini tuh. Kan, coba kalau nggak ada gigi, ngegelinding tuh kan, kasihan dia tuh. Masya Allah. Ngegelinding, kalau nggak ada gigi gini, kan biasanya kita gini nih, misteri ya. Kalau ada ngegelinding ke bawah, ke sini ini nanti bahaya.
Gitu ya. Jadi mesti ada gigi. Udah dicatat, Tat. Hah? Ada giginya gitu. Apa? Udah dicatat, Tat. Oh, udah. Pikir serius. Oh, betul, mesti ada gigi. Betul, serius Pak Hidayat. Oh iya. Tapi alasannya betul juga. Supaya nggak tergelincir. Oh, enggak itu mah. Saya tulis yang itu, Tat. Oh, ditulis itu. Ya, nggak apa-apa. Khusus untuk Pak Hidayat berarti. Alhamdulillah. Supaya nggak tergelincir ya, Masya Allah. Anda memang harus ada gigi. Enggak, kaitan nanti dengan penyambungan dengan huruf yang selanjutnya Pak Hidayat. Jadi mesti ada gigi aja. Nah, itu mah ininya apa? Supaya canda mungkin ya. Kenapa mesti ada gigi? Karena kalau tidak ada gigi, dia bisa nggak tertahan, gelinding, bisa hilang. Kan kasihan tuh nggak ada gigi kan. Kalau nggak ada gigi, ompong, Tat. Ompong, ya. Nggak ada gigi mah ompong. Aduh, nggak bisa makhrajul huruf. Ya nggak bisa mengatakan kata uzung ya. Uzung ngeplos nanti ya. Mana giginya nggak ada tuh, nggak ditekan. Sudah berapa huruf nih? 15. Iya, 15. Enggak, tambah 2 tadi. 15 ya? 12. Iya. Lanjut ya, huruf so, do. Nah, huruf to. Nah, huruf to itu mudah. Sama dasarnya seperti so dan do. Ini mohon ekornya mesti ke atas ya. Ekornya mesti ke atas. Nah, so sama dengan huruf to dan do sama dengan sod. Hanya beda ininya ujungnya. 1 gitu kan. Sudah dapat tuh. Nah, kalau di online mah enak kelihatan gerakan awalnya ya. Lambat gitu. Kemudian baru diberi ini ke bawah. Tuh gitu. 2 kan. Nah, mesti giginya ke atasin ya. Ini ada gigi nggak? Lanjut. Huruf pertama alif di atas. Nah, gitu ya. Afwan. Alifnya harusnya jangan terlalu sebelah situ. Bentar. Nah, alifnya di sini. Nah, di sini. Jadi dia di atas di bawah? Di atas. Di atas garis. Berapa gerakan? 3. 1, 2, 3 tuh. Jadi dia ada 3 gerakan. Nah, kalau ada pulpen, boleh pakai pulpen yang warna ya. Ini supaya kita bisa ini. Do juga, nah do kliknya di sini. Nah, itu do ya. Jadi untuk to ini nggak boleh, dia nggak ada gigi. Dia mesti ada giginya. Mesti ada apa? Gigi. Nah, nggak boleh kayak gini nih. Tuh, gitu. Ini contoh yang salah. Karena dia tidak ada gigi. Dan kemudian mesti ada untuk, kalau istilah pacaran mah ganjel ya. Apa sih namanya? Jadi nggak boleh lurus dengan garis. Mesti ada ganjalnya di situ tuh. Ada ganjalnya nggak di sini? Nah, ini warna kuning anak ya. Nah, ini nih. Nah, masih ada ini hidup. Nah, Mbak juga sama. To dan do juga sama nih. To, zo, sahih. Ada 3 gerakan. Langsung dipraktekkan Ibu Bapak ya. Ya. Iya, to, zo. Nah. Anak nggak bisa lihat, yang hanya melihat adalah ada Allah, Masya Allah, yang maha melihat. To, zo. Nah, selanjutnya huruf apa? Ain. Huruf ain. Huruf ain ya. Ya. Huruf ain. Untuk huruf ain, cara penulisannya seperti ini. Mohon semuanya ke sini dulu. Huruf ain nih selanjutnya. Nah, ini dari kepala dulu. Nah gitu. Sudah? Gitu ya. 1. Nah, lalu membuat badannya seperti badan huruf H yang di atas tuh. Nah, gitu. Jadi kalau huruf ain mah perutnya nggak harus sama dengan apa? Kepala. Jadi ada berapa gerakan? Huruf ain? 2. Sahih. 1, 2 di atas di bawah.
Bawah garis. Sahih Mumtaz. Satu gerakan, ini 2 gerak. Goin. Kalau goin mudah, tinggal ditambah apa? Titik. Titik. Titiknya di kepala, di ekor? Kepala. Nah, sahih. Ain goin. Lanjut ya. Silakan langsung dipraktekkan. Ain dan gin 2 gerakan. Iya. Memang kalau Konelo di mana-mana ya, Masya Allah. Ya Allah. Itu mah se-Indonesia ada kayaknya ya. Terdengar, nggak apa-apa, harus sedang khusus nih. Masya Allah. Ain dan gin. Khalas tuh? Kelas. Nah, Ain gin lanjut ya. Selanjutnya huruf fa. Nih, huruf fa. Huruf fa. Nah, kita kalau untuk huruf fa mohon membuat ini dulu Ibu Bapak ya. Membuat kepala. Jadi kepalanya di sini buatnya nih. Set. Nah, sudah dapat? Ini huruf fa. Membuat huruf fa dulu. Lalu setelah itu buat ekornya dengan ekor ba, tapi di atas tuh. Ke bawahkan, landingkan. Nah, ke atas. Di atas di bawah garis huruf fa. Atas. Sahih. Ada berapa gerakan? 2. 2 gerakan. Sahih. 1 ke sini dulu ya. 2. Nah, sahih. Lalu kita beri titik. Titiknya dia mesti wajib di atas. Di atas garis huruf fa. Ya. Afwan belum dibeli judul ya. Ini judulnya. Beri nomornya 1. Ini nomornya 2. Tuh, fa. Di atas itu sama garis. diganjal Ustaz. Diganjal Iya, batu betul. juga sama. Harus ada diganjalan, betul. Ganjal batu Pak Chandra ya. Nah, di sini. Ya. Jadi jangan lurus gitu. Jadi dan yang kedua, dia mesti ada leher karena kebanyakan kalau nulis huruf A itu jarang yang ada lehernya, ini harus ada lehernya di sini. Huruf A itu nggak boleh gini nulisnya nih. Di sini, jangan warna kuning nggak kelihatan ya. Warna hitam aja. Warna hitam. Huruf A itu biasanya nulisnya nggak ada leher. Nah, dari sini langsung, nah ini. Ini nggak ada leher nih, salah ya. Jadi dia mesti ada lehernya. Huruf fa, dia di atas garis. Selanjutnya setelah huruf fa, huruf apa nih? Qaf. Huruf qaf. Selama ini kalau kita menulis huruf qaf, biasanya sama dengan huruf fa ya? Ya. Sama. Fa itu sama. Padahal sebetulnya antara fa dan qaf beda sekali, Pak. Jadi seolah-olah huruf qaf itu adanya di atas garis. Padahal huruf qaf itu adanya mesti di bawah garis tuh. Masya Allah. Jadi kalau kita tidak belajar, aduh nggak yakin nih. Ini benar atau tidak. Jadi kalau ditanya, ada berapa huruf di bawah garis? Nggak tahu kan? Nah, huruf qaf itu harusnya dia ada di bawah garis. Nah, kita lihat ya dari mulai kepala dulu nih, kepalanya. Nah, tuh untuk kepala qaf dia mesti bulat. Kalau ini kan agak lonjong gitu ya. Qaf itu mesti bulat dan lehernya sudah ada di bawah garis nih. Kemudian di sini. Sudah ada nih, Bapak Ibu ya? Iya. Ini nggak apa-apa, sedikit lagi. Di Jogja udah ada. Oh, udah ada. Masya Allah. Di Bu Ida itu? Udah azan. Masya Allah. Atau kita sampai huruf qaf dulu gitu, nanti selanjutnya dilanjutkan pekan depan ya? Ya. Oh iya, sedikit lagi, satu lagi ya. Supaya kita sholatnya di awal waktu nih. Afwan nih, kagok nih. Syukron Ustaz. Afwan Pak Chandra. Ya, nah gini, ini huruf qaf ini dia mesti tulis di bawah garis. Alas. Jadi ada berapa gerakan? Terakhir satu lagi aja yang ini. 2 ya? 1, 2. Nah, sahih. Jadi nanti PR-nya mohon sampai huruf qaf dulu semuanya ya, sampai 1 minggu ini. Nah, Ustaz. Jangan dulu diteruskan ke huruf yang lain. Ana save nih. Sebentar nih, Ana save dulu ya. Ya. Save, kemudian kita share di grup. Sudah dipoto? Jelas.
Oh, itu ada absensi nih. Mohon nanti diisi aja di grup ya yang belum. Atau nanti sama Bu Ratna ada? Masih Ya, ada? siap, Tad. Di ini kan. Halas ya, alhamdulillah. Sudah sampai berapa nih? Kof ya? Ya. Ana stop sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, alhamdulillah ketemu lagi di sini. Subhanallah. Alhamdulillah Ibu Bapak sekalian, hari ini kita sangat khusus, syahdu sekali ya, Masya Allah, untuk belajar bahasa Arab. Mohon nanti untuk tiap hari terus dilancarkan ya, sampai huruf qaf dulu, jangan dulu ditambah-tambah yang lain. Nanti takut salah ininya, bagaimana awal, tengah, akhirnya. Kalau sudah, mohon nanti di-share di grup, nanti akan Ana nilai, langsung diberi komentar ya. Difotokan di ininya, hasilnya. Jadi hasil penulisannya difotokan di grup, nanti Ana nilai. Alhamdulillah. Kalau nggak ada pertanyaan, kita Taifa, Ana serahkan ke Taifa, mangga. Hadir nggak beliau? Ustadz Andi. Oh, udah ada. Oh ya, kita ini aja ya, kita tutup aja karena sudah ada nih, Masya Allah. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Sahih. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya. Insyaallah. Alhamdulillah, amin. Semuanya.